Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN, ketemu lagi di video ASN Knowledge. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ketentuan dan batas waktu penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional, guru, pengawas sekolah, pamong belajar, dan penilik. Nah, Sobat ASN, ketentuan ini baru saja dikeluarkan oleh Dirjen GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui suratnya nomor 1301 garis miring B garis miring KP titik 07.01 garis miring 2023 pada tanggal 9 Maret 2023 perihalnya yaitu batas waktu penilaian angka kredit. Informasi ini menjadi penting bagi teman-teman guru, penilik, pengawas, maupun pamong belajar karena ini berhubungan dengan batas waktu pengumpulan angka kredit bagi teman-teman jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Pendidikan. Tentu ketentuan ini dikeluarkan menindaklanjuti dari keluarnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang jabatan fungsional, di mana dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa sesuai pasal 58 hasil kerja pejabat fungsional yang dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2023 tetap dinilai angka kreditnya berdasarkan Permenpan yang mengatur masing-masing jabatan fungsional. Dan proses penilaian angka kreditnya dilaksanakan paling lambat 30 Juni 2023. Jadi di sini diberi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia melalui Dirjen GTK memberikan penekanan bahwa jabatan fungsional di bawah Kementerian Pendidikan agar segera menyampaikan berkas usul penilaian angka kredit atau DUPAK yang periode penilaiannya sampai dengan 31 Desember 2022 untuk segera dilakukan penilaian sehingga bisa ditetapkan menjadi PAK dan batas waktunya paling lambat yaitu 30 Juni 2023. Hal ini sesuai dengan pasal 36 Permen RW nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional yang menjelaskan bahwa evaluasi kinerja jabatan fungsional itu dilakukan secara periodik maupun tahunan. Kemudian evaluasi kinerja periodik pejabat fungsional ini dilaksanakan paling singkat 1 kali dalam 1 tahun dan ditetapkan dalam predikat kinerja periodik pejabat fungsional. Evaluasi kinerja tahunan pejabat fungsional ditetapkan dalam predikat kinerja tahunan pejabat fungsional. Kemudian predikat kinerja ini terdiri dari sangat baik, baik, cukup, atau butuh perbaikan, kurang, atau sangat kurang. Penetapan predikat kinerja dilakukan oleh pejabat penilai kinerja. Nah, dari ketentuan ini ada beberapa hal yang baru terkait dengan penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional, di mana eh, dijelaskan di sini bahwa penilaian ini dilakukan secara periodik maupun tahunan. Penilaian kinerja ini ada kriteria baik, sangat baik, cukup, kemudian kurang. Nantinya predikat ini akan dikonversi menjadi nilai, dan nilai itu akan nantinya menjadi angka kredit bagi pejabat fungsional. Penetapan predikat kinerja ini dilakukan oleh pejabat penilai kinerja. Jadi kalau sebelumnya pejabat fungsional ini penilaian kinerjanya dilakukan atau penetapan angka kreditnya itu dilakukan oleh tim penilai angka kredit. Nah, untuk ke depan setelah berlakunya Permen RB1 ini, maka penetapan predikat kinerja bagi pejabat fungsional itu dilakukan oleh pejabat penilai kinerja, atau mungkin biasanya di sini adalah atasan langsung. Jadi terdapat perbedaan setelah berlakunya Permen 1 tahun 2023 ini, di mana kalau sebelumnya untuk mendapatkan angka kredit, pejabat fungsional harus mengumpulkan DUPAK ya dengan mengacu pada butir kegiatan yang ada di masing-masing ketentuan Permenpannya. Nah, dengan sistem yang baru, pejabat fungsional akan dinilai kinerjanya dari SKP yang kemudian nilai SKP ini akan dikonversi ya sesuai dengan lampiran yang ada di Permenpan tersebut. Sehingga itulah yang nantinya menjadi angka kredit. Jadi angka kredit yang baru tidak lagi berdasarkan pada butir kegiatan dan tidak berdasarkan pada DUPAK, akan tetapi angka kredit itu diperoleh dari konversi
nilai SKP. Berdasar pada pasal 58 Permen PAN nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, dijelaskan bahwa hasil kerja pejabat fungsional yang dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2022 ini tetap dinilai angka kreditnya berdasarkan peraturan menteri yang mengatur mengenai jabatan fungsional masing-masing. Jadi seperti halnya surat edaran ini, bahwa Dirjen GTK menginformasikan, memberikan batas waktu kepada pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Pendidikan agar segera menyusun ya rupak untuk dinilai untuk masa periode penilaian 31 sampai dengan 31 Desember 2022. Nah, proses penilaian ini dilaksanakan paling lambat 30 Juni 2023. Jadi masih ada waktu beberapa bulan ke depan bagi yang belum menyiapkan, mengusulkan ya silakan untuk segera. Karena nanti pak ini ya pak terakhir ini akan dijadikan dasar untuk pak selanjutnya dengan tadi menggunakan metode konversi. Nah, ada beberapa ketentuan mengenai batas waktu menangkap kredit ini, khususnya bagi pejabat fungsional guru, pengawas sekolah, pamong belajar, dan penilik, bagi yang golongannya 3A sampai dengan 4A, di mana kewenangan penilaiannya ini ada di daerah, paling lama 30 Juni 2023 untuk masa penilaian sampai dengan 31 Desember 2022. Jadi berkasnya disampaikan kepada tim penilai di daerah masing-masing, nanti akan dinilai, kemudian ditetapkan menjadi PAK, dan masa waktunya itu paling lama 30 Juni 2023. Nah, sementara untuk pejabat fungsional, guru, pengawas sekolah pembelajar, dan penilik dengan pangkat golongan 4B ke atas, paling lambat 30 Juni 2023 untuk masa penilaian 31 Desember 2022, di mana batas usulan berkas penilaian hak kredit dimaksud paling lambat diterima Sekretariat Tim Penilaian Hak Kredit Pusat pada tanggal 17 April 2023. Jadi, kepada Bapak Ibu pejabat fungsional guru, pengawas sekolah, pembelajar maupun menik yang pangkat golongannya 4B ke atas, di mana kewenangan penilaiannya ini ada di tingkat pusat, silahkan segera menyampaikan usulan karena berkas Bapak Ibu akan dinilai apabila dikirimkan ke pusat paling lambat diterima yaitu tanggal 17 April 2023 ya, sehingga nanti pada 30 Juni sudah ditetapkan paknya. Nah, hasil penilaian angka kredit ini selanjutnya ditetapkan menjadi penetapan angka kredit atau PAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Baik tadi yang dinilai oleh tim penilai daerah yang golongan 3A sampai 4A maupun penetapan angka kredit yang dinilai oleh tim penilai pusat yang golongan PP ke atas. Semua nanti akan ditetapkan menjadi PAK dan PAK ini menjadi acuan nanti untuk PAK selanjutnya. Sehingga ini sangat penting sekali harus dipenuhi ya, jangan sampai lewat dari batas waktu yang sudah ditentukan. Nah, apabila Bapak Ibu mengalami kendala dalam pengusulan hak kredit atau membutuhkan informasi yang lebih jelas terkait hal ini, bisa menghubungi Dinas Pendidikan setempat untuk melakukan koordinasi dan minta penjelasan secara panduan secara teknis. Kenapa sih angka kredit ini penting bagi jabatan fungsional? Karena eh, angka kredit ini digunakan sebagai dasar penilaian kinerja di mana angka kredit ini mencerminkan kualifikasi, pengalaman, dan prestasi kerja PNS dalam melaksanakan tugas fungsionalnya. Jadi dengan angka kredit ini tentu akan menjadi tolak ukur ya pengembangan karir selanjutnya. Ya, misalnya contoh, nanti ketika Bapak Ibu akan naik pangkat, salah satu syarat untuk bisa naik pangkat harus ada PAK, ya PAK terakhir. Bapak Ibu akan naik jenjang jabatan, misalnya dari ahli pertama mau naik ke ahli muda, dari ahli muda mau naik ke ahli madya dan seterusnya. Itu juga dipersyaratkan adanya angka kredit. Nah, sehingga angka kredit ini sangat penting ya, Bapak Ibu harus selesaikan di mana masa periode penilaian sampai dengan 31 Desember 2022 itu masih dilakukan penilaian oleh tim penilai angka kredit. Nah, kedepannya nanti dari hasil penetapan ini akan dijadikan dasar untuk angka kredit berdasarkan konversi dari. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan tentunya bisa dibagikan kepada rekan-rekan lain supaya tersosialisasikan dan tersampaikan. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.